Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pendamba, rindu kebahagiaan dimanapun Anda berada. Mari kita memohon kepada Allah seperti apa yang ada di hati masing-masing, yaitu harapan, kerinduan untuk bahagia dan di dunia dan di akhirat. Mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah mewujudkan itu semuanya. Memberikan kepada kita hakikat kebahagiaan dan memudahkan kita untuk meniti jalan menuju kebahagiaan. Dan semoga Allah menyampaikan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, lahir dan batin. Baik, berbicara tentang rumah kita ini agar menjadi surga, tentunya harus ada persiapan. Rumah tangga kurang lebihnya adalah seperti membangun rumah juga. Maka di saat kita ingin membangun rumah, termasuk rumah tangga, maka yang pertama, ini adalah urusan fisik padahal. Pertama urusan fisik kalau rumah, tapi ada kemiripannya. Tapi yang jelas kita harus sadar bahwa kita akan membangun sesuatu. Kalau rumah tangga ya rumah tangga, kalau rumah rumah. Kalau rumah saja ingin. Kalau orang ingin membangun rumah yang baik, tentunya rumah yang bagus, yang kuat, yang indah, maka pertama dia harus mengundang seorang insinyur yang ahli dalam membuat rumah. Artinya harus ada ilmu di dalam kita membangun rumah tersebut. Kemudian setelah itu, ya kita upayakan harus dengan bahan yang bagus untuk bisa kita susun rumah tersebut dengan bagus agar menjadi rumah yang bagus. Maka gabungan antara bahan yang baik dengan ilmu yang benar akan menghasilkan sebuah karya rumah yang istimewa. Ini gambaran sederhananya. Begitu juga rumah tangga, maka khususnya adik-adikku yang sudah rindu untuk bisa berumah tangga, semoga Allah mudahkan sampai kepada rumah tangga yang bahagia. Akan tapi langkah-langkah ini harus kalian ketahui. Langkah menuju rumah tangga tersebut, yaitu memilih. Artinya Anda harus sadar di dalam memilih. Kesadaran memilih itu penting. Ya pertama harus tahu bahasanya Anda ini termasuk golongan yang sudah ngerti atau belum mana yang bagus dan mana yang tidak bagus, mana yang kualitas dan yang tidak kualitas. Itu harus sadar dulu. Urusan beli barang-barang pun kalau saya ingin beli sesuatu kayak beli laptop atau komputer, saya kalau beli sendiri akan terjerumus. Saya akan bertanya kepada ahlinya, tolong belikan saya laptop sesuai dengan kebutuhan saya. Belikan saya adalah sesuatu baju atau yang kepada orang yang mengerti tentang hal tersebut. Nah, kesadaran memilih ini penting sekali. Kalau kita lagi memilih, jadi kalau memilih itu pertama harus ngerti kita barang yang bagus dan tidak bagus. Kalau kita tidak bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, mana kualitas dan tidak kualitas, mana mungkin kita bisa disebut sebagai orang memilih. Sama saja ngacak. Kalau saya beli baju, saya ngerti kualitas. Ini loh baju yang kain bagus, jahitan bagus, maka saya memilih ini. Maka kesadaran memilih ini penting sekali. Banyak di antara hamba-hamba Allah yang ingin menggapai kebahagiaan tapi tidak pernah menggunakan akal pilihnya. Jadi dia tidak pernah memilih. Akan tapi mendahulukan emosi yang ada di dalam dirinya. Terserah disebut dengan emosi cinta atau apa saja. Sehingga akal pilihnya sudah tidak berlaku lagi. Maka ini adalah telah salah. Hanya karena saya senang saja dengan barang ini, maka saya harus beli. Di rumah nggak bisa dipasang itu. Susah menyesuaikannya. Karena hanya mendahulukan apa yang ada di dalam hati. Tapi kalau akal nih, Allah memberikan kepada kita akal kan untuk memilah dan memilih. Mana yang membahagiakan, mana yang menyelamatkan, mana yang membahayakan. Itu dengan akal kita. Nah karena kita rindu kepada kebahagiaan, dalam rumah tangga yang panjang dan tiada berakhir, di balik itu nanti banyak keturunan-keturunan yang baik. Jadi kalau memilih itu ke sana. Sampai ke sana kita pikirkan. Bukan saja kehidupan di dunia, sampai di akhirat nanti.
Maka dari itu, wahai adik-adikku semuanya, jangan gampang mengikuti apa yang ada di dalam hati yang sering disebut dengan istilah cinta dan sebagainya. Ntar dulu, cinta itu tidak serta-merta. Sering kami sampaikan, wahai adik-adikku, ya, agar akal pilihmu itu tetap berfungsi, maka dan jangan sampai salah dalam memilih, maka jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya. Jangan biarkan hatimu yang menyambutnya. Tapi yang banyak terjadi adalah dari anak-anak yang terlanjur senang dulu. Kalau sudah senang dulu, maka akal pilihnya sudah tidak ada lagi, maka hasilnya adalah gula Jawa, rasa coklat. Sudah, siapapun dilawan. Yang penting aku cinta dan aku cinta. Dan itu pendek sekali. Cara berpikirnya adalah tidak cerdas. Sementara pernikahan bukan senang sesaat. Akan tapi ada nanti di balik itu baik. Ada keturunan. Sehingga kalau baginda Nabi SAW memberikan. Agar seseorang itu menggunakan akal pilihnya ini. Akal untuk memilih. Sehingga kalau ingin menikah, pahami kriteria berikut ini, kata baginda Nabi. Ingat, kalau ingin memilih seseorang, pilihlah. Boleh engkau melihat kekayaannya. Boleh engkau melihat parasnya. Boleh engkau melihat tentang karakter-karakter, kelembutan dan tidaknya. Tapi ingat, yang keempat adalah urusan agama. Fadfar bidatid dini taribat yatak. Memang seseorang kadang terpesona dengan yang pertama hartanya. Mungkin. Dan ada yang terpesona dengan wajahnya. Karena itu adalah sesuai memang. Wajah sesuai dengan selera. Sebagai seorang yang punya syahwat, hawa nafsu. Dan syahwat bukan sesuatu yang celah. Asalkan kita salurkan kepada tempat yang baik. Syahwat adalah sesuatu yang karunia. Maka orang yang tidak punya syahwat adalah juga cacat dalam hal ini. Maka ini syahwat kalau disalurkan kepada yang benar, maka jadi benar. Nah, di saat seseorang memilih, maka menggunakan akal pilihnya, tidak mendahulukan apa yang ia senang saja. Senang itu adalah, subhanallah, senang itu kadang memang unik. Kita pernah mendengar cinta buta, yaitulah orang yang tidak menggunakan akalnya, sebenarnya tingkat kebutaannya saja berbeda-beda. Tapi kalau orang yang cerdas, betul, melek dan tidak buta, dia akan menjatuhkan hatinya kepada seseorang. Pertama, oke, secara zahir cukup bagi saya. Tapi lebih dari itu adalah setelah itu aku akan hidup bersamanya berhari-hari, berminggu-minggu, bulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Kemudian setelah itu aku akan punya keturunan dari dia. Ini penting sekali karena akan bercampur antara aku dengan dia menghasilkan sebuah keturunan. Ya tidak mungkin dia mengambil asal perempuan, asal laki-laki di setiap tempat yang kita tidak tahu menghasilkan keturunan seperti apa. Kita jangan kalah seperti urusan kuda saja. Orang yang punya kuda bagus, lihat. Kalau ingin punya keturunan yang baik, dia harus mencari, kalau orang punya betina bagus, dia akan mencari pejantan yang bagus. Nah ini urusan kuda saja orang begitu, cuman kadang manusia ini kadang-kadang menikahkan anaknya itu kalah dengan menikahkan kudanya. Kita harus berpikir bahwasanya ini punya masa depan keturunan, masa depan jangka panjang, kemudian jangka panjang lagi adalah panjang di akhirat nanti. Nah ini pertama, sadarlah wahai adik-adikku kalau kamu harus memilih. Anak-anakku kalau kalian harus memilih. Nah ini, maka hati-hati. Maka kami selalu mengingatkan, bahayanya kalau orang menjatuhkan hati sebelum waktunya adalah dia tidak pernah akan bisa memilih, tapi dia akan terpaksa memilih dengan dorongan yang ada di dalam hatinya. Maka dia tidak milih lagi. Kadang ditanya kok, kenapa sih ya Neng, kok kamu senang sama dia Neng? Kemana sih kok kamu senang sama dia? Dia mengatakan nggak tahu. Pokoknya aku senang. Pokoknya aku harus dengan dia. Saya hidup semati dan wah Masya Allah. Orang tua dilawan, semuanya dilawan. Allah dilawan. Bahkan lebih dari itu, lihat kejahatan syahwat ini sudah mengajak dia untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atas dasar cinta. Bukan cinta lagi itu sesungguhnya. Kalau cinta sejati itu cinta kan jarak panjang, mungkin jangka panjang. Kita pernah sampaikan tentang cinta. Cinta itu ada marhalah-marhalah. Kalau orang mencintai pertama mulai dari kecenderungannya dulu. Nah, setelah ada kecenderungan dia harus mulai dia berpikir kemungkinan tidak dengan dia. Kemudian setelah itu berpikir tentang keabadiannya. Kalau aku menikah dengan dia bakal bisa lama atau tidak? Bukan, nggak ada istilahnya aku mencintaimu 1 tahun saja, tidak ada. Harus niat mencintai adalah selamanya di dunia dan di akhirat. Terus begitu. Baik. Jadi sadar memilih itu penting. Makanya adik-adikku semuanya, jika ada di antara kalian yang sudah mohon maaf setelah terlanjur jatuh cinta, kena panah asmara, coba ditata hati. Tahan dulu. Untuk tidak berkomunikasi dengan orang tersebut. Kemudian melanglang dengan akal Anda, dengan harapan Anda yang jauh ke depan ada akhirat di sana.
Ada anak-anak kecil yang, ada putra-putri di masa yang akan datang. Pikirkan ke sana. Kemudian ada penghargaan dari pasangan. Ada kelembutan dari pasangan. Ada ridho Allah di balik ini semuanya. Terus pikirkan yang demikian. Kira-kira orang yang akan kita nikah ini masuk atau tidak? Kalau tidak, ya jangan dilanjutkan. Dan memang tidak mungkin yang namanya panah asmara yang sudah nancep itu dicabut begitu saja, nggak bisa. Tapi kita sendiri membuat satu keputusan, yaitu untuk memastikan dulu, haruskah aku melangkah ke sana atau tidak. Orang lain pun nggak bisa, maka kami himbau kepada para orang tua yang telah menemukan putra-putrinya terlanjur jatuh cinta misalnya. Nggak bisa itu langsung ditarik begitu. Seperti orang yang kena panah, itu kalau ditarik langsung ya bawa sebagian dari dagingnya. Artinya apa? Meninggalkan luka yang lama, bahkan mungkin dendam, bahkan mungkin setelahnya tidak bisa dibangun sebuah kebahagiaan. Karena apa? Dia akan selalu menyalahkan orang yang telah mencabut itu cinta. Maka paling enak diajak diskusi dengan akal. Seperti yang kita bahas pada saat ini. Akal pilihnya suruh hidupkan kembali. Diajak diskusi. Suruh berpikir, kasih waktu, kesempatan, kasih kesempatan. Ini yang sudah terlanjur, kena panah asmara, cenderung jatuh cinta. Tapi bagi Anda yang masih normal, belum punya kecenderungan semacam itu lebih mudah. Anda bakal milih dengan sesungguhnya. Nah ini sadar memilih ini penting sekali. Kemudian di dalam memilih itu nanti, kalau Nabi kan ada kriteria, boleh orang memilih yang ganteng, yang cantik, milih yang punya uang dan sebagainya, akan tapi jangan sampai itu menjadi yang nomor satu. Agama harus kita jadikan nomor satu. Bahkan tanda kebohongan kita dalam menjalin kehidupan yang kita katakan karena Allah, kalau ternyata kita telah meninggalkan Allah. Jadi harus pertama kali yang kita lihat adalah, yang kita utamakan adalah bagaimana dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apakah dia seorang yang soleh? Apakah dia orang yang soleh itu bukan berarti seorang ulama, ustadz, oh bukan. Kadang kesolehan itu tampak hanya sekedar dari misalnya. Enggak ada tanda kesolehan. Kalau kita ingin tahu secara utuh ya, tidak semua amal orang ditampakkan kan, kita semua tahu, akan tapi ada dalam interaksi kita dengan seseorang. Misalnya dia paling takut misalnya dengan yang haram, subhanallah. Dia berbisnis saja tak tahunya takut haram, ini tanda kesolehan. Kemudian dia mendengar waktu adzan tiba-tiba bergegas. Kemudian dia ternyata lupa membelikan titipan orang tuanya, kelihatan gemeteran. Itu menunjukkan orang yang punya bekti. Itu sebagai tanda, tapi menunjukkan bahasanya ini dalam hatinya ada sesuatu yang agung. Hormat kepada orang tua, rasa takut kepada Allah dan seterusnya. Seperti itu. Ini yang harus kita prioritaskan di dalam kita memilih pasangan itu. Memang kita diizinkan kok melihat yang cantik, melihat yang ganteng, melihat yang itu diizinkan dalam syariat itu. Tapi jangan sampai yang namanya agama itu kalah. Kalau pilihannya ya kalau bisa yang cantik, yang rizkinya cukup, kemudian dia karakter atau hasab itu, lima liha, wali jamaliha, wali hasabiha. Hasab itu adalah sifat karakternya juga bagus. Dan ini penting sekali karakter. Sebab gini loh ya, ada orang itu baik, tapi memang cara perilakunya kurang baik. Baik, tapi dia kalau ngomong kasar dan sebagainya, tapi dia lembut hati, pemaaf. Dia juga penuh kasih dan sayang, tapi ada karakter satu. Kita namanya milih, ya ngapain juga kita harus milih yang punya kekurangan itu. Ya cari yang lain, bumi Allah luas kok. Nah, tapi kalau sudah repot, kalau sudah orang jatuh cinta, itu repot sudah. Nggak bisa, memilih sudah nggak bisa. Bahkan katanya apa ya, nanti akan kita benahi seperti itu. Makanya lihat, kalau orang masih nol lebih mudah. Diajak bicara pun lebih mudah. Diajak diskusi tentang pilihan adalah masih mudah. Lebih mudah. Kemudian juga kami selalu menghimbau antara orang tua dengan anak itu harus ada kesepakatan. Anda sebagai seorang anak harus sering diskusi dengan orang tua Anda tentang pilihan ini, atau seorang tua harus banyak diskusi kepada anak tentang pilihan. Ini kan akan menentukan siapa yang akan menjadi pasangan. Maka harus diskusi, jangan sampai sudah ditentukan oleh seorang anak, orang tuanya tidak sesuai. Atau seorang tua menghendaki tapi anak tidak senang. Ini juga bahaya. Makanya para orang tua itu kalau sudah menemukan anak sudah mendekati usia balik, masa puber, ada kecenderungan kepada pasangan, itu hendaknya seorang tua sudah mulai membuka diskusi tentang lawan jenis masa depan, tapi akan dipaparkan dalam bentuk satu pembahasan diskusi yang terhormat. Bukan seperti orang di akhir zaman mengatakan, kamu sudah pacar belum nak? Punya pacar belum? Lah ini orang tua yang
yang perlu dibenahi dulu ini. Bukan artinya begini loh sayang anakku, kamu sudah dewasa. Kamu sudah haid, artinya kamu sudah punya kewajiban. Dan nanti pada waktunya kamu pun juga harus menikah. Biasanya kalau anak-anak diajak bicara itu dia malu. Umi, mama jangan ngomong gitu dulu. Enggak, mama hanya ngomong bahwasanya kamu sudah waktunya menikah. Kalau kamu suatu ketika nanti akan masuk usia pernikahan. Jauh, masih jauh setelah kamu kuliah, setelah kamu selesai sekolah. Iya, cuman sekarang ini kita perlu sering ngobrolin masalah ini dari sisi apa sayangku. Agar kamu tidak salah memilih. Nah, karena dia belum punya orang yang ada di dalam hatinya, maka nggak pernah tersinggung. Coba kalau sudah punya cinta kepada seorang, mama maksudnya melarang saya pacaran dengan dia, ya pasti ngomong gitu. Jadi orang tua itu banyak terlambat. Karena orang tua itu lebih sibuk dengan HP-nya, lebih sibuk dengan tontonnya sendiri, lebih sibuk dengan kerjaannya, tapi tidak pernah punya kesempatan untuk diskusi dengan anaknya tentang calon. Nggak ada masalah, bukan aib. Biarpun dia anak umur 13, 14, kalau sudah ada kecenderungan menjelang masa puber, atau sudah masa puber itu sering kita ajak diskusi, sayang, gini. Pokoknya nanti anakku yang soleh, yang ganteng ini, lihat, kebanggaanku, kebanggaan Rasulullah. Suatu ketika nanti kalau menikah, dia ajak bicara, kamu harus menikah dengan yang soleh. Yang orang itu, anakku, yang orang itu kamu sayangi, dan juga Abah Umi sayangi. Belum ada orangnya, khayalannya hidup. Tapi kalau sudah ada di hatinya, sudah mulai cemberut dia. Dia sudah curiga sama orang tuanya. Paling suruh ninggalkan saya. Apalagi sering menonton sinetron-sinetron cinta yang kandas. Karena mertua, calon orang tua dan sebagainya kan. Akhirnya menjadi suudzon sama orang tuanya. Maka orang tua dari dini, ini sekaligus dari dini sudah harus mengarahkan ke sana. Baik, kemudian ya, setelah ada kekompakan ini mudah. Kalau seandainya tidak ada kekompakan, wahai anak yang soleh. Kalau misalnya kalian sudah benar di dalam cara memilih, misalnya sesuai dengan tadi yang kami sampaikan, akal pilihmu yang kamu hidupkan, tidak mendahulukan rasa senang dan cinta. Kemudian ketemu orang yang sudah cocok, maka di saat berbicara dengan orang tua tentunya dengan bahasa yang baik. Khawatir itu adalah tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Maka hal yang demikian ini bisa saja kita minta bantuan kepada orang lain untuk mendiskusikan dengan orang tua atau mengirim surat. Yang penting bahas dengan bahasa baik dan hormat kepada orang tua. Nih, kadang-kadang seorang anak kalau sudah cocok itu bahkan mungkin sudah terburu-buru. Sudah ngomongnya sudah nggak karu-karuan. Apalagi kalau sudah punya cinta ini. Bahkan ngomong ke orang tua, mama kalau nggak nikah dengan dia mending nggak usah nikah. Ini sudah kurang ajar dengan orang tuanya. Baik ini. Jadi di saat memilih ini juga diperhatikan di saat ingin mengambil keputusan tersebut. Artinya kita persiapkan. Sudah bisik dengan ibunda dan ayahanda misalnya, Abah Umi, suatu ketika nanti, biarpun mungkin kita sudah punya gambaran, sebelum tanpa kita menjatuhkan cinta, ada gambaran. Abah Umi, kalau seandainya cari menantu nanti yang gimana? Kalau seandainya gini, oh terserah kamu nak, yang penting baik. Oke lah. Akhirnya kalau sudah orang tua menyerahkan begitu, baru nanti sodorkan pelan-pelan. Umi, Abah, ini hanya sekedar diskusi saja. Ada seorang laki-laki baik, begini ceritanya. Tapi kalau Abah Umi mau, setuju. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Kalau seorang anak berani ngomong begitu, berarti istimewa itu anak. Kalau sudah berani mengatakan kalau Abah Umi setuju, oke. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Bahkan anak yang punya bakti kepada orang tua sekaligus benar cara memilih biasanya begini. Kalau punya misalnya ada gurunya atau ustadznya atau teman ustadznya atau kawan dekatnya atau saudara yang menawarkan tentang seseorang, dia pasti berkata kepada ibundanya begini atau kepada ayahandanya begini, ayah Umi, Abah Umi sudah punya calon belum buat saya? Makanya kenapa? Enggak, nanya saja. Sudah nak, lah kalau sudah dilihat dulu, jangan langsung ditolak. Karena barangkali itu lebih bagus daripada yang kita pilih. Jangan ditolak langsung, dilihat dulu. Kalau begitu Abah kita pengen tahu seperti apa. Kalau ternyata tidak cocok, jangan membuat permusuhan. Mungkin kita jelaskan dengan hujah yang bagus atau orang lain untuk membahas. Artinya apa? Jangan sampai kita punya pertentangan dengan orang tua. Kalau ternyata orang tua mengatakan belum ada nak, kalau belum ada Umi Abah, kalau seandainya saya ngusulkan gimana? Belum apa-apa ini, ngusulkan saja. Jadi diskusinya yang manis. Makanya pergaulan itu penting sekali. Ada anak muda zaman sekarang karena pergaulan ngomong sama orang tua, loh jodoh. Apalagi malah membanggakan sebuah film yang kawin lari. Kawin lari, mau dipikir itu sebuah perjuangan cinta, masalah sehidup semati, katanya begitu, meninggalkan kemewahan orang tuanya. Ini kan film-film kuno itu yang kita dengar, meninggalkan kekayaan orang tuanya,
pergi ke sebuah tempat, ke kota yang jauh, kemudian di bawah gubuk reot, tapi ternyata bahagia. Itu kan filmnya diputus. Kalau dilanjutkan sengsara durhaka sama orang tua kok. Filmnya kan selesai hanya. Tidak begitu wahai anakku yang soleh. Orang tuamu penting sekali. Maka di dalam memilih pun harus kita perhitungkan, pertimbangkan orang tua kita. Nah kemudian di saat kita memilih itu, di antaranya ya yang ini kita lupa bahwasanya kalau ingin memilih pasangan itu harus disesuaikan dengan kita. Maka ada pembahasan masalah kufu. Di dalam Islam itu kan ada masalah kufu. Kufu itu adalah keserasian. Artinya keserasian itu begini. Jangan sampai kita itu mendamba yang terlalu tinggi, khawatir nanti menjadikan kita itu patah. Artinya jauh untuk bisa kita jangkau. Kalau berharap sih oke. Tapi kalau ternyata jauh untuk kita jangkau, ya jangan deh, jangan berhujah sok, berhujah bahwasanya Allah kan maha kuasa. Ya Allah maha kuasa. Misalnya ada seorang, ya pungguk merindukan rembulan gitu lah, nggak usah seperti itu. Artinya harus ada yang kita rindu adalah, yang kita harap adalah yang mungkin. Kita punya jalan ke sana, mungkin secara fisik juga sesuai antara saya dengan dia, mungkin secara banyak harus begitu, diperhatikan masalah keserasian ini. Karena apa? Kita tidak ingin bahwasanya langkah nanti itu gagal, kan begitu. Target kita kan semacam itu, sebab gagal itu tidak indah. Ya, ada orang mendambanya sesuatu yang tidak masuk akal ya, dianggap gila nanti kita dalam memilih. Ya misalnya ada seorang anak raja, mana raja kalau dalam kerajaan ini, itu kan cerita di dalam sebuah novel atau apa itu, seorang anak orang miskin lalu jatuh cinta dengan anak raja, kemudian ini. Ya itu biarkan kisah yang dibuat akan, dan memang mungkin terjadi akan, tapi tidak semua kisah begitu boleh kita ambil lalu kita terapkan ke kita, enggak. Jadi artinya apa? Pasangan saya kemungkinan saya menjangkaunya adalah mudah. Jadi gini, kalau kita berharap kan ada tiga tahapan ya, 3 tingkatan. Kita mengharap sesuatu itu yang pertama mustahil, atau mustahil itu ya jangan. Yang kedua mungkin saya akan dapat dia tapi dengan mahal, kita bayar mahal. Ya jangan dong, repotkan itu. Yang ketiga adalah mudah, mungkin itu yang kita ambil. Dan itu lebih nyaman kita. Di saat kita menjalani hidup itu nyaman. Nah, itu di dalam memilih itu seperti itu. Kalau bicara kriteria, Islam sudah sangat jelas. Disebutkan dini taribat. Akan tapi kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hidung, kita punya tetangga, keluarga dan sebagainya yang juga mereka punya pendapat, maka ya tolonglah ambil yang bisa sesuai lah. Wong selagi pilihan masih banyak kok, kan bisa memilih. Nggak usah lah jadi pahlawan deh, nggak usah. Misalnya saya akan cari dah yang biasa saja, yang gini nanti ya itu saya akan mengangkat. Ya kalau dirimu mampu mengangkat, saya akan ambil anak yang nakal, saya akan nasihati, kan saya biar dapat pahala double, kan saya punya ilmu. Ini seperti yang kami contohkan, ini adalah orang sombong. Ngambil yang nggak karu-karuan, lalu gara-gara dia punya ilmu, ingin dididik. Repot itu. Rumah tangga nggak segampang itu. Kita pernah contohkan apa? Mentang-mentang tukang tambal panci, kalau pergi ke pasar itu harganya sama, nggak mau ngambil panci yang bagus, ngambil panci yang jelek. Kenapa? Karena dia jago menambal panci, yaitu orang bodoh. Ambil panci yang benar. Mentang-mentang, kenapa kok ambil yang bolong? Kesian biar yang bagus diambil yang lain, saya yang bolong saja, kan saya bisa nambal di rumah. Ya nggak gitu dong. Ambil panci yang benar dibawa ke rumah. Jangan ini panci saja, kalau mentang-mentang tambal panci, kalau belanja harganya sama, ngambil panci bolong, dianggap dia nggak benar. Apalagi ini adalah pasangan yang rusak, yang akhlaknya nggak benar dan sebagainya. Aku akan benahi. Kalau sudah menjadi istri jadi beda kisahnya. Menjadi suami jadi beda. Kadang pergaulan bersama berjalannya waktu dalam pergaulan ini ada saat misalnya marah, emosi dan seterusnya. Ini ada. Jadi jangan sampai kita ngendengkan. Kalau sudah istri hamil, di dalamnya ada anak kita. Banyak permasalahan. Jadi tolong di dalam memilih, benar-benar memilih, wahai anak-anakku semuanya. Memang di dalam masalah ini perlu waktu panjang seharusnya. Akan tapi paling tidak, adik-adikku semuanya jadi muqaddimah. Jalani hidup rumah tanggamu adalah dengan keindahan, dengan cara yang baik. Pilihlah pasangan dengan benar.
Jangan mendahulukan rasa senang terlebih dahulu. Agar tapi gunakan akal. Bahkan nanti di saat sudah mau memilih, setelah kita ketemu orangnya, sudah oke di dalam diri kita, kita oke dengannya, orang tua juga oke dengannya, tidak serta-merta kita langsung melangkah lalu mengambilnya. Tidak begitu anakku. Menghadap kepada Allah. Itu dengan cara beristikharah. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. In kana hadzal amru khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Kalau memang ini benar untukku, baik untukku, ya Allah mudahkanlah. Kalau tidak, jauhkanlah. Harus berani begitu. Nah, kalau orang seperti ini akan ketemu jodoh yang benar. Akan ketemu jodoh yang baik. Akan ketemu jodoh yang menjadi sebab kebahagiaan. Kalau milih ngacak gimana? Ya milih ngacak itu ya bisa saja benar, wong namanya orang ngacak kok. Kan di mana-mana banyak orang baik, cuma nggak begitu dong. Kita milih pasangan, teman hidup. Bahkan kadang Masya Allah tidak pernah peduli dengan kemaksiatan. Sudah tahu orang itu adalah dengan kemaksiatan, dosa-dosa besar, tetap saja diambil hanya karena apa? Dia kaya. Terpesona dengan kekayaannya. Nggak peduli dia tidak sholat. Masya Allah. Kalau sudah tidak sholat, bisa saja dia adalah mabuk juga. Yang mabuk bisa saja berzina. Kan begitu, bisa-bisa begini. Biarpun kita banyak menemukan orang-orang yang pemabuk, tobat banyak. Itu lain, kalau sudah terbukti tobat, nggak perlu lagi disebut masa lalunya. Tapi kadang seseorang itu mengambil orang yang masih dalam kubang keharaman. Kemaksiatan. Dengan dosa. Hanya karena tadi, mengharap hartanya. Na'udzubillah. Sengsara dia. Atau pangkatnya dia. Atau bahkan ini yang sering tertipu juga, hanya dia tuh anaknya seorang kiai, mohon maaf ini. Biarpun anaknya kiai, kalau nggak benar ya untuk apa? Kan begitu, urusan kita bukan anaknya siapa. Hakikatnya orang itu baik atau tidak, kan begitu. Akhlaknya seperti apa. Kadang sebagian kita itu adalah memang betul cara hidupnya adalah menanamkan kecintaan kepada ulama, lalu ingin rindu untuk menjadi ulama dan sebagainya. Cuman kita beberapa tahun yang lalu ada seorang datang, anak perempuan saya mau dinikahi anaknya kiai. Bangga dia, senang. Wah, itu iman di dalam hatinya. Cuman lihat dulu dong. Anaknya kiai yang jarang ngaji kan juga banyak. Yang nggak karu-karuan juga banyak. Karena mungkin orang tuanya terburu wafat. Sudah dahulu wafat lama. Sehingga tidak bisa mendidik anaknya. Sehingga anaknya nggak karuan. Ada yang demikian itu. Artinya biarpun itu anaknya siapapun. Dilihat hakikatnya benar atau tidak. Baik atau tidak. Jangan terpesona dengan istilah. Yang penting nasab dulu. Ya iya, nasab penting. Tapi Nabi tidak menyebut nasab, din, agama. Anaknya orang baik, tapi kalau nggak baik ya untuk apa? Kan begitu. Cuman di sini loh kadang-kadang pincang di dalam memilih itu, terpesona dengan kekayaannya, terpesona dengan tahtanya, terpesona dengan keturunannya, ini anaknya siapa, akhirnya apa? Tidak melihat hakikatnya orang tersebut. Maka dia sebenarnya tidak memilih dia. Dia tidak memilih, akan tapi dia telah dipaksa untuk memilih sesuai dengan apa yang selama ada di undek-undeknya tentang ambisi. Ambisi harta, ambisi tahta, atau ambisi ya. Apakah ambisi tahta apa sih? Ambisi sanjungan. Kalau saya besanan dengan kiai berarti saya akan terangkat. Kalau saya dari mantu kiai akan terangkat. Nah, itu bukan Allah lagi yang dicari. Dia pengen disanjung dan ini ada yang semacam ini. Maka dari itu anak-anakku yang soleh-solehah di dalam memilih harus benar-benar kalian memperhatikan menggunakan akal pikirmu. Pikir dia benar atau tidak. Layak atau tidak. Dan kemudian mungkin ada yang lain yang sudah pernah menikah dan sebagainya. Ini adalah juga memilih ya. Jadi taulah kebutuhanmu dulu. Ini nasihat, ada sebagian, mohon maaf, ini nasihat bukan saja orang-orang yang belum pernah menikah. Mungkin ada janda-janda, duda-duda dan sebagainya. Yang punya hajat untuk menikah akan tapi ragu untuk melangkah. Jangan ragu. Takutlah kepada Allah. Takutlah Anda melakukan haram untuk menikah lagi. Bukan sesuatu yang terlarang. Anda bisa menikah. Urusan anak jadi diskusi yang baik. Maka kami sampaikan juga kepada anak-anak daripada ibu-ibu yang sudah janda. Anak-anak dari ayah-ayahnya yang sudah duda. Maka jangan sampai melarang, itu hak. Itu ada ayah Anda jangan dipandang sebagai ayah saja. Tapi pandang juga sebagai seorang laki-laki yang punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ini saya perluas, ini bukan saja anak-anak yang jomblo yang masih sendiri belum pernah menikah. Sudah menikah. Kadang seorang ibu pun juga demikian. Wahai anak-anak yang soleh, jangan pandang ibumu yang menjanda itu selamanya sebagai seorang ibu, akan tapi pandang dia
sebagai seorang wanita yang kadang punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ini harus dipikirkan yang demikian itu. Dan menuju yang halal nggak usah ragu seorang wanita, seorang laki-laki. Kadang sebagian dari hamba-hamba Allah yang sebetulnya pada dasarnya dia adalah baik, cuman karena tidak enak dengan anaknya, tidak enak dengan saudara, tapi enak dengan Allah melakukan keharaman. Nah, cuma untuk mempermudah pernikahan bagi orang yang sudah pernah menikah tentunya tidak seperti orang yang belum pernah menikah. Di dalam hal prioritas daripada kriteria. Misalnya apa? Supaya mudah. Ada sebagian orang kalau sudah menjanda katanya susah cari jodoh. Oh enggak susah sebetulnya. Yang bikin susah adalah akal kita, otak kita, ambisi kita. Kalau Anda ingin menikah, mohon maaf ini. Anda seorang wanita. Mungkin Anda sudah punya anak 2 atau 3. Atau Anda seorang pria punya anak 2 atau 3. Mungkin. Ini cara menikahnya adalah sangat berbeda dengan yang lainnya. Ada orang menikah itu mungkin misalnya mengharapkan 5 hal. Yang pertama adalah ya ingin halal, cari kehalalan. Pelampiasan syahwat yang halal. Ingin punya keturunan, ingin punya nafkah. Kalau seorang wanita. Dan yang lainnya. Tapi kalau sesungguhnya dia adalah tidak perlu anak, maka dia boleh saja menikah dengan orang yang mungkin tidak akan punya anak. Nggak ada masalah. Kalau dia tidak memerlukan nafkah, jangan mencari orang yang bakal menafkahinya. Mempersulit. Jadi kalau butuhnya 3, jangan minta 5. Mempersulit. Misalnya seorang laki, saya ingin menikah dengan seorang wanita, yang penting dia itu bisa merawat anak-anak saya. Terserah apakah dia perawan atau tidak perawan. Anak-anak saya, kalau betul untuk anak-anaknya. Maka dia akan sampai kepada tujuan. Atau seorang wanita yang ingin menikah dengan seorang laki-laki, saya hanya memerlukan seorang laki-laki yang bisa membantu urusan nafkah saya. Tuntutan yang lain jangan. Prestis, gaya hidup, semuanya sudah. Saya ingin, maka bicara dengan seorang ustadz untuk mencarikan suami yang bisa membantu urusan nafkah anak-anak saya. Karena saya sebagai orang wanita terhormat, kalau saya nggak bisa kerja, barangkali ada laki-laki yang bisa menikah dengan saya dan bisa membantu urusan. Bisa saja, tapi kalau sudah ambisinya lain, dia butuh 3, ngomong 5, maka menjadi susah. Dan kami temukan banyak ini. Pintu halal tidak kunjung kebuka bagi mereka yang sudah pernah menikah. Kami himbau kepada semuanya. Mudahkanlah urusan pernikahan. Maka akan tertutup pintu keharaman. Buka pintu halal. Ini jadi tidak kepada para bujang-bujang saja yang sudah janda dan duda, ambillah langkah positif yaitu menikah, karena itu akan menjadikan Anda semakin aman, semakin terhormat, terjaga, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami tidak ingin bahwa ada sebagian dari hamba-hamba Allah tidak pernah peduli dalam hal ini, akan tapi diam-diam dia telah menikmati keharaman, biarpun mungkin tidak sampai berzina, akan tapi pergaulannya yang mengerikan itu telah menjadikan dia biasa dengan keharaman biarpun belum sampai urusan zina. Kemudian juga setelah itu yang terakhir, kami sampaikan bahwa di dalam mengambil pasangan itu pastikan bahwasanya jangan dengan kesombongan. Kita tuh memerlukan dia seperti itu. Jadi kita itu perlu dia, sadar kalau kita membutuhkan dia. Dalam hal apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya untuk berbakti pada orang tuaku. Untuk merawat anak-anakku. Jadi kalau orang menikah dengan kesombongannya itu susah. Jadi saya akan menikah dengan dia dengan harapan nanti aku semakin dekat kepada Allah. Lah kalau kita merasa punya hajat kepada dia, maka dalam memilih hajat utama akhirat, bukan hajat materialis itu, bukan. Artinya apa? Kita itu di saat kita ingin mengambil seorang pasangan, jangan atas dasar kita merendahkan. Tapi atas dasar nanti kita memerlukan, sehingga kalau sudah hidup kita adalah saling memerlukan, maka mudah dibangun satu komunikasi yang baik. Saya memerlukan dia. Dia adalah seorang wanita yang solehah, yang bisa mengingatkan saya di saat saya salah. Itu yang saya perlukan. Saya tidak ingin kalau menikah dengan perempuan yang membiarkan saya bermaksiat. Nah kalau sudah ketemu judulnya begini, ini mudah dalam menjalani pernikahan. Ada beberapa poin-poin yang insya Allah suatu ketika akan kita hadirkan, ya ingin menjalin keindahan dalam rumah tangga, ya diantaranya adalah apa? Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya adalah membangun rumah tangga yang indah. Ini adalah ada beberapa poin-poin. Tapi ingat, poin-poin yang akan kita sebutkan tadi adalah setelah yang kita sebutkan hari ini. Kalau sudah bahannya salah, orang nggak bisa diatur, ngomong trik-trik membangun rumah tangga yang indah susah. Bahannya nggak benar. Ya, mau dibangun ya susah. Inilah adik-adikku semuanya, yang para jomblo-jomblo, semoga Allah mudahkan dapatkan pasangan. Tapi ingat,
memilih dengan sesungguhnya. Sadarlah kalau Anda itu memilih. Memilih itu bagaimana? Kemudian harus Anda ngerti prioritas. Dan ingat prioritas pertama adalah urusan agama. Kemudian ingat jangan mendahulukan urusan rasa yang ada di hati Anda. Tapi gunakan akal Anda dan ketahuilah bahwasanya kita ini hidup saling memerlukan. Kita hidup saling mengisi, saling melengkapi, saling membantu. Maka inilah yang menjadikan kita di dalam melangkah menuju sebuah rumah tangga akan mudah sampai kepada rumah tangga yang surgawi diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, syukran katsiran kami haturkan atas ilmunya kepada Al-Mukarram Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, para sahabat, rumahku surgaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memasuki segmentasi yang telah kita tunggu-tunggu bersama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah banyak ditanyakan di kolom chat. Pertanyaan pertama kami akan sampaikan dari saudara Fahri, asal kota Sragen. Assalamualaikum Buya. Berikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Fahri Hussein dari Sragen. Saya minta doanya Buya supaya segera diwujudkan impian saya di tahun ini, bisa menikah. Amin, Allahumma amin. Saya sudah pernah melamar seorang wanita, namun dari pihak orang tua wanita tersebut menolak dengan tegas dikarenakan pekerjaan saya hanya sebagai seorang sales keliling dan mungkin berbeda kasta dengan keluarga besar wanita tersebut, yaitu golongan pegawai negara sipil. Nah, apa yang perlu saya lakukan? Padahal insya Allah saya sudah yakin dengan wanita tersebut, Buya, tapi masih ada penolakan dari orang tua wanita tersebut dikarenakan pekerjaan yang saya tekuni sekarang dan yang pasti insya Allah saya yakin calon istri saya ke depannya. Dan kebetulan wanita tersebut juga join di acara ini, Buya. Mohon pencerahannya, Buya, untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya punya nazar ketika tahun ini disegerakan menikah untuk bisa mengundang Buya. Bagaimana jawabannya, Buya? Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sangat beruntung kalau seandainya ada orang menolak itu adalah sebelum Anda masuk. Dan sangat menyedihkan jika Anda sudah masuk kemudian baru ditolak. Maka Anda beruntung kalau ternyata oleh calon mertua itu ditolak karena mempermasalahkan urusan pekerjaan Anda. Sebab untuk mempermudah kebahagiaan Anda adalah Anda menikah dengan orang yang tidak pernah mempermasalahkan urusan pekerjaan Anda. Itu yang harus Anda pastikan. Jadi Anda jangan paksakan. Bumi Allah luas, wanita kan tidak dia saja. Dan kelihatannya Anda sudah melanggar seperti yang kami sampaikan. Jangan menjatuhkan hati dulu kepada seseorang agar Anda di dalam memilih itu mudah. Seandainya tiba-tiba Anda ditolak, ketahuilah. Selagi Anda ditolak, ya sudah, bumi Allah luas. Saya akan ketemu wanita yang lebih bagus. Adapun wanita yang saat ini mungkin juga ikut acara ini, maka ketahuilah. Anda pun juga tidak perlu mengajari dia durhaka kepada orang tuanya. Kan masih banyak laki-laki lain yang insya Allah juga bisa membahagiakan dia. Bukan Anda saja bisa membahagiakan dia, akan tapi bisa saja melalui orang lain dan Anda bisa bersama wanita lain. Kenapa? Justru kami perlu memastikan kepada siapapun, kita ingin mengingatkan kepada siapapun, kalau sudah di awal pernikahan itu yang dibahas urusan materi itu panjang, nanti akan jadi budak dari materi kita. Biarpun kita memberikan kepada seseorang dengan kekayaan yang cukup, tetap saja tidak. Anak itu bagus mungkin, wanita itu bagus mungkin ikut ini. Akan tapi kalau selera orang tua berbeda, nanti sepanjang perjalanan hidup akan selalu diungkit. Nah, sebelum Anda, kecuali yang sudah menikah, lanjutkan ditata yang baik, minta maaf. Tapi selagi ini kasusnya belum menikah, maka tata hati Anda dulu, komunikasi baik dengan wanita tersebut, rasanya insya Allah semoga masing-masing Anda dapatkan sesuatu yang besar, yang baik nanti, tanpa harus melanjutkan ke arah sana. Nah, kalau memang Anda, nah ini akan tapi, kalau memang Anda masih mengingin untuk ke arah ke sana, berarti tadi Anda sudah masuk wilayah yang sudah terlanjur senang. Ini menjadi bermasalah. Sehingga Anda tidak bisa memilih. Bahkan Anda tadi dalam pertanyaan seolah-olah Anda pastikan itu adalah calon istri saya yang tepat dan seterusnya. Anda tidak mendahului Allah dalam hal ini. Anda tidak perlu mendahului Allah. Masih banyak wanita lain yang lebih bagus dari dia. Dan masih banyak laki-laki lain yang lebih bagus dari dia. Ini yang harus Anda pahami makna ini dulu.
Sebab kalau Anda terus memaksakan dengan cara seperti itu, khawatir nanti dari orang tuanya juga masih tetap saja ngedumel atau gelisah dengan atau tidak senang dengan Anda. Sampai kapan kehidupan semacam itu? Nah, lebih indah adalah jika ada orang menerima Anda dengan segala kekurangan Anda, nah maka kelebihan Anda adalah hadiah bagi mereka. Segala kekurangan maksudnya apa? Tidak pernah mikirkan urusan materi dan sebagainya. Baik, ini adalah nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua. Jika memang Anda harus ke sana, lihat, karena mungkin hati Anda sudah terikat, tapi memang perjuangannya lebih sulit kalau orang sudah terlanjur senang dulu itu. Nah, kalau Bang harus ke sana, Anda melalui wasilah orang lain yang bisa memahamkan kepada orang tua tersebut, calon mertua, tentang masa depan tidak harus dengan sebuah pekerjaan. Akan tapi masa depan agama, dan harus ada jaminan. Bahwasanya yang harus ada, artinya gini, harus ada yang dipamerkan di depan calon mertua. Apa sih? Oke, duit saya nggak punya. Tapi paling tidak ada akhlak yang bisa kita tonjolkan. Kita tonjolkan. Harus gitu. Mungkin orang yang akan menyambungkan Anda kepada calon mertua itu dengan menonjolkan sisi akhlak dan kelebihan. Yang repot adalah kita juga. Kerjaan nggak baik, akhlak juga nggak. Apa yang keistimewaan kita itu? Keistimewaan kita hanya kita pengen mencintai anaknya. Ya nggak bisa begitu dong. Harus ada kelebihan dong. Insya Allah Anda punya kelebihan banyak. Termasuk di antara Anda senang dengan acara ini, kelebihan banyak. Akan tapi jangan Anda fokus ke sana saja sampai Anda lupa bahasanya Allah telah mengirim terbaik selain dia, lalu Anda buang begitu saja. Begitu juga Anda mungkin dari calon istri Anda, masih calon ya, yang ikut mendengar suara ini atau mengikuti acara ini, maka ketahuilah, kepatuhan kepada orang tuamu adalah istimewa. Kalau memang harus menikah, tetap saja mencari itu orang tua, ambil seorang ustadz, menasehati untuk diskusi yang baik sampai kepada kesepakatan, dan nanti akan indah setelah itu. Tapi jangan memaksa, apalagi dengan marah, emosi. Kalau seandainya keputusannya adalah tidak menikah, ketahuilah bumi Allah luas, banyak di sana wanita yang lebih hebat daripada calon istri Anda, dan masih banyak dia laki-laki yang lebih hebat daripada calon suami Anda. Ini ya. Jadi jangan sampai Anda memaksakan, nanti tidak ada indahnya. Kemudian setelah itu berani harus istikharah, minta kepada Allah. Kalau ini baik untukku, mudahkanlah. Kalau tidak baik, maka jauhkanlah. Ini harus berani ngomong begitu. Kalau orang tulus dalam mencari, ya Allah, kalau memang dia baik untukku, maka mudahkanlah. Kalau tidak baik, maka jauhkanlah. Nah, apa yang terjadi? Lega nanti. Setelah itu Anda akan bisa melangkah lebih indah lagi, lebih baik lagi. Dan semoga cita-cita mulia Anda terkabul. Dan ingat, jauhi daripada keharaman. Hindari pada komunikasi yang sering atau komunikasi dengan wanita tersebut. Dan komunikasilah kepada Allah. Nanti Allah akan berikan kepada Anda sesuatu yang dahsyat. Apakah ditenangkan hati Anda dalam keadaan tidak bersama dia. Atau Allah akan berikan kemudahan untuk sampai kepadanya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.